Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Rika Febriani, S. Home and Fields. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai produk dalam negeri versus produk luar negeri yang beranggotakan 1. Amani Raudatus Syifa dengan NIM 2105-3001 Priodi Pendidikan Ekonomi. 2. Della Febrianti dengan NIM 2105-2035 Priodi Pendidikan Kewarganegaraan. 3. Dinda Ayu Falevi dengan NIM 2105-3008 Priodi Pendidikan Ekonomi. 4. Saya sendiri, Elsa Ramada Putri, dengan NIM 2105-3012 Priodi Pendidikan Ekonomi. 5. Eno Dwi Putri, dengan NIM 2133-7005 Priodi Statistika NK. Baiklah, pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Amani Raudatus Syifa. Terima kasih, moderator. Sebelum membahas produk dalam negeri versus produk luar negeri, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu produk dalam negeri dan apa itu produk luar negeri. Yang pertama, produk dalam negeri. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 1, bahwa disebut sebagai produk dalam negeri ketika sebuah barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Pengertian produk luar negeri yaitu ketika sebuah barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di luar negeri. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Contoh produk dalam negeri. Contoh produk dalam negeri Indonesia yang tidak kalah saing dengan produk luar negeri, di antaranya 1. Polytrod merupakan brand pada bidang elektronik. 2. Eiger pada bidang outdoor, peralatan outdoor. 3. Polygon pada brand sepeda asal Indonesia. 4. Indomie merupakan mie asal Indonesia yang telah mendunia. 5. Tolak angin merupakan jamu khas asli Indonesia yang telah mendunia. 6. Silver Queen, coklat Indonesia yang telah mendunia. Lee Jeans merupakan brand pada bagian fashion. Tomkins, brand pada bagian sepatu. 9. Batik merupakan identitas nasional Indonesia yang utama. 10. Bakteria pada brand tas. Contoh produk luar negeri. Contoh produk luar negeri Indonesia yang beredar di Indonesia di antaranya 1. Apple, 2. Samsung merupakan brand pada bidang elektronik atau kemajuan teknologi di bidang smartphone. 3 dan 4. Nike dan Adidas pada brand sepatu. 5 dan 6. Lenovo dan LG pada brand elektronik. 7 dan 8. Honda dan Yamaha pada
brand sepeda motor. 9. Starbucks Coffee pada brand minuman atau minuman terkenal luar negeri di Indonesia. 10 Canon pada brand elektronik. Itulah pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda Ayu Falevi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu persentase atau perbandingan minat masyarakat Indonesia terhadap produk dalam dan luar negeri. Menurut Ali, 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Ketua Indonesia Fashion Chamber atau IFC itu mengakui kalau produk asing memiliki kualitas yang baik. 60% konsumen masih mengejar merek luar karena saya akui kualitas mereka bagus dan harga terjangkau. Perusahaan garmen di Indonesia juga masih mengerjakan produk luar karena lebih laku di pasaran. Ini yang menjadi kesulitan kita untuk menjadi pusat mode dunia. Namun, produk lokal pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kurang diminati oleh masyarakat dalam negeri kita. Produk lokal yang saya maksud tentunya meliputi segala hal, misalnya merek handphone, makanan, pakaian, tas, dan lainnya. Buktinya seseorang bisa dikatakan glamor atau menjaga gengsinya dalam kehidupan sosialnya apabila ia mengenakan berbagai macam produk luar negeri dan memamerkannya. Seseorang bisa lebih mudah memperlihatkan statusnya dalam masyarakat dengan menggunakan produk-produk luar negeri. Meski demikian, preferensi konsumen terhadap produk merek lokal lebih unggul dibanding merek luar negeri. Hasil survei menunjukkan 87,2% respon menyatakan lebih suka membeli merek dalam negeri. Hanya 12,8% lebih suka produk bermerek dari luar negeri. Sekitar 88,8% respon juga menyatakan saat ini mereka lebih dominan menggunakan dan mengkonsumsi produk dengan merek dalam negeri. Sedangkan 11,2% respon menyatakan sebaliknya. Pemaparan materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemaparan materi keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Della Febrianti. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi tentang penyebab masyarakat menyukai produk dari luar negeri. Pertama, kualitas dan bahan produk yang lebih baik karena menggunakan sistem teknologi yang lebih maju. Dua, kemasan produk yang lebih menarik dan kekinian sehingga meningkatkan daya tarik konsumen. 4. Menaikkan status sosial seseorang dalam masyarakat karena dianggap tidak semua orang bisa membeli merek. 4. Bisa menjadi barang koleksi dengan brand luar. 5. Promosi produk menggunakan televisi maupun media sosial lainnya sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. 6. Lokasi yang memadai dan strategis yang biasanya produk dari luar negeri ini dijual di gerai-gerai atau toko-toko tertentu yang sudah dikenal masyarakat sehingga terjamin kualitasnya. 7. Memberi inovasi baru kepada konsumen dalam memakai produk, terutama dalam produk di bidang fashion agar masyarakat tidak ketinggalan mode. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan materi kelima akan disampaikan oleh Saudari Eno Dwi Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu tentang solusi agar produk dalam negeri ini disukai oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, masukkan produk lokal dalam list berbelanja kebutuhan sehari-hari, yaitu seperti soal harga, memang produk lokal memang masih lebih mahal daripada barang-barang impor dari Cina, seperti sepatu, tas, pakaian, dan lain-lain. Tapi tidak ada salahnya, dengan bijak kita bisa menyeleksi barang-barang kebutuhan kita dengan presentasi lebih besar untuk produk lokal ini. Yang kedua, mengajak teman, sahabat, kerabat untuk berbelanja produk-produk lokal. Selanjutnya, bergabung dengan komunitas produk untuk menambah update informasi. Yang keempat, ikut mempromosikan di akun sosial media produk-produk lokal yang kamu sukai. Dan yang terakhir, mencari informasi sebanyak mungkin mengenai kebutuhan sehari-hari yang diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, cara meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Pada pembahasan kali ini, kita tahu bagaimana produk-produk yang ada di dalam negeri ini. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa produk di luar dalam negeri ini telah berusaha untuk meningkatkan hasil kerja yang baik agar dapat bersaing dengan produk yang ada di luar. Untuk memaksimalkan produk tersebut, pemerintah harus meningkatkan produksi nasional pada barang atau jasa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Selanjutnya, mengelola permintaan dengan baik dan memanfaatkan umpan balik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 berpesan kepada seluruh generasi muda Indonesia, mulai dari sekarang kita harus mencintai dan melestarikan produk dalam negeri Indonesia agar identitas nasional Indonesia dikenal di kancah dunia internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.